Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Astuti dari Prodi Sekretaris semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi akuntansi penanaman dana bank. Nah, tentu saja kita tahu ada dua fungsi perbankan secara garis besar, dua fungsi utama, dua fungsi pokok, yaitu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua ada menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari dua fungsi tersebut bisa diterjemahkan ke dalam aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Untuk apa? Agar apa? Supaya apa? Yaitu supaya perbankan ini mendapatkan atau memperoleh pendapatan atau keuntungan yang diharapkan oleh bank tersebut. Nah, kita akan membahas dari fungsi yang pertama nih. Untuk fungsi yang pertama yaitu menghimpun dana. Nah, perbankan ini menghimpun dana untuk menjadi sumber modal perbankan itu sendiri, di mana menghimpun dana dapat diperoleh dari masyarakat, di mana masyarakat yaitu melakukannya berupa simpanan-simpanan, biasanya simpanannya itu berupa tabungan, deposito, atau simpanan lainnya. Nah, untuk yang kedua nih ya, untuk yang kedua yaitu fungsi pengalokasian dari dana-dana yang dimiliki oleh perbankan. Nah, jadi ketika bank tersebut sudah mampu menghimpun dana, maka perbankan itu akan akan memiliki modal. Nah, ketika mendapatkan modal ya, perbankan akan mendapatkan modal kerja bank itu sendiri. Nah, biasanya nih ya, kalau misalnya bank itu sudah menghimpun dananya, nah kira-kira modal kerjanya untuk apa nih? Apakah untuk disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu? Apakah untuk dipergunakan yang berkaitan dengan bank agar mendapatkan atau mendapat peroleh keuntungan? Nah, contoh sederhana aja ya. Nih contohnya misalnya tentu saja kita tahu ya, bank itu sering sekali memberi pinjaman. Nah, ketika ada nasabah nih ingin meminjam kepada bank, tentu saja bank akan meminjamkan dananya kepada nasabah tersebut. Tentu saja ketika meminjam, si nasabah itu akan kena bunga, ya kan? Nah, tentu saja ketika si nasabah punya hutang nih kepada bank, tentunya nasabah tersebut ada kewajiban untuk membayar hutang beserta bunga yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Nah, tentu saja kita bisa lihat sendiri ya bunga. Tentu kita bisa tahu lah ya kalau misalnya bunga itu bakalan untuk keuntungan untuk pendapatan si bank tersebut yang sudah meminjamkan dananya kepada nasabah. Nah, jadi dari penanaman dana pinjaman yang dilakukan oleh bank ini, nah dari situlah si bank tersebut mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungannya itu pendapatannya itu berupa bunga. Selanjutnya saya akan membahas penanaman dana bank bertujuan untuk menciptakan pendapatan melalui penciptaan aktiva produktif. Nah, tentu saja di sini aktiva itu sangat banyak ya. Kita ambil aja salah satu, yaitu aktiva piutang. Nah, aktiva piutang ini yaitu aktiva yang sangat-sangat produktif sekali ya. Sehingga ketika perbankan memberikan pinjaman nih kepada para nasabah, nah di situ perbankan tersebut berarti menciptakan aktiva piutang. Oh iya, bukan berarti aktiva piutang itu tidak ada risikonya ya. Justru banyak sekali risikonya. Nah, salah satunya nih ya, yang terkaitan dengan piutang yaitu piutang-piutang yang tidak tertagih. Maka dari situ, perbankan harus menciptakan pendapatan melalui penciptaan aktiva piutang. Oh iya, tentu saja ini harus diperencanakan ya dengan matang. Agar apa? Agar perbankan tersebut tidak kena kerugian gitu lah ya. Nah,
tentu saja ada satu lagi aktiva yang memang produktif sekali, yaitu pengalokasian untuk investasi surat berharga. Nah, di sini surat berharganya mau itu jangka pendek maupun menengah ataupun jangka panjang. Di situ perbankan itu akan mendapatkan keuntungan, akan memperoleh keuntungan dari surat berharga tersebut, entah itu berupa obligasi atau saham. Nah, selanjutnya jenis penanaman dana antara lain yaitu ada remis. Nah, di sini remis atau pengiriman uang antar cabang dalam bank atau juga bisa antar bank gitu loh. Nah, kemudian juga ada penanaman dari bank-bank lain yang berbentuk giro, deposito berjangka, deposit on call, surat-surat berharga, serta dana yang berbentuk kredit. Tentu saja itu semua adalah jenis-jenis penanaman dana. Nah, tentu saja itu semua dilakukan untuk memperoleh atau agar mendapatkan pendapatan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kas. Nah, kas ini adalah aktiva. Nah, jadi kas ini menjadi sangat fundamental berkaitan dengan penanaman dana bank. Nah, jadi untuk pertama kali yang dilakukan pada saat penanaman dana bank yaitu harus berbentuk kas. Kenapa harus berbentuk kas? Karena ini akan dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan-kepentingan lainnya atau juga kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, tentu saja kas ini sangat familiar sekali ya di telinga kita. Tentu saja Anda juga bisa mendefinisikan apa itu kas. Nah, dalam kas ini ada dasar peraturannya. Nah, yaitu harus berbentuk uang kertas, uang logam, baik itu berupa rupiah ataupun mata uang asing, asalkan uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, ada juga objek yang bisa dikatakan kas. Apa saja tuh? Yaitu ada uang kertas, uang logam yang masih berlaku ya, tentunya uangnya yang masih bisa dipergunakan dalam proses pembayaran. Ada juga kas besar, kas kecil, kas ATM, kas dalam berjalan. Nah, tentu saja tadi kan objek yang bisa dikatakan kas. Tentu ada objek yang tidak dikatakan kas. Ada apa aja tuh? Ada emas batangan, ada uang emas, uang logam, uang asing maupun uang rupiah yang sudah tidak berlaku, seperti kayak uang dulu, uang kuno yang sekarang tidak bisa dipakai dalam pembayaran ya, dalam alat transaksi. Nah, ada juga uang kertas atau uang logam yang memperingati hari nasional. Contohnya kayak yang di Indonesia kan pernah tuh beredar uang Rp75.000. Nah, itu tidak bisa dikatakan ke dalam objek kas. Karena kenapa? Karena itu peredaran uangnya itu hanya terbatas. Ya, jadi tidak bisa dikatakan objek kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini selanjutnya ada penanaman uang kas. Tujuan operasional harus diperhitungkan atas dasar pengeluaran dana rata-rata uang tunai setiap harinya. Jadi itu sangat diperhitungkan. Karena kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Karena penanaman dana bank yang sangat fundamental itu yaitu berbentuk kas. Nah, kenapa? Karena kas ini yang menunjang setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perbankan. Nah, jadi tentu saja ini harus bisa diperhitungkan, diperencanakan agar kenapa? Agar kita juga bisa memperkirakan dan bisa estimasi uang kas tersebut dalam jangka waktu tertentu atau dalam 1 bulan. Jadi perkiraannya itu berapa gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besarnya penempatan alat likuid tunai maupun penempatan pada beberapa bank harus dilakukan, harus memperhitungkan kebutuhan minimum dan syarat minimum untuk dipelihara bank. Nah,
Kemudian bank juga diwajibkan untuk mempertahankan saldo giro minimal di Bank Indonesia sebesar 5% sebagai persyaratan menjaga likuiditasnya dari dana masyarakat yang dimiliki. Tujuan dari memelihara alat liquid bukan hanya untuk memelihara likuiditas saja, tetapi juga untuk menghindari over atau under liquid. Nah, memanfaatkan kelebihan dana yaitu untuk menyalurkan kepada yang dapat menciptakan pendapatan. Di sini ada dana yang ditanam di bank yang berbentuk remis. Apa sih itu remis? Nah, jadi remis itu pengiriman uang secara fisik dari suatu bank ke bank lain, atau bisa juga dari suatu cabang ke cabang lain. Nah, contohnya gini ya, kalau misalnya dari suatu bank ke bank lain nih, contohnya Bank BCA mengirimkan uang secara fisik kepada Bank Mandiri. Nah, Bank BCA dan Mandiri itu kan bank yang berbeda. Jadi itu masuknya yaitu dari suatu bank ke bank lain ya. Nah, yang kedua ada dari suatu cabang ke cabang. Nah, ini tuh banknya sama tetapi beda cabang. Contohnya gini ya, Bank BCA Serang mengirim uang secara fisik kepada Bank BCA Jakarta. Nah, ini tuh sama gitu loh banknya, Bank BCA sama, tetapi cabangnya berbeda. Mereka itu beda kota, beda cabang. Yang ini di Serang, yang ini di Jakarta. Jadi itu masuknya dari cabang ke cabang. Nah, kalau untuk pencatatannya nih ya, untuk pencatatan pengiriman uang itu biasanya yang melakukan pencatatan yaitu pihak yang mengirimkan uangnya. Nah, sedangkan untuk pencatatan penerimaan uang yaitu yang harus mencatat itu yaitu pihak bank yang menerima uang tersebut. Jadi seperti itu. Ada juga contoh soalnya ya, ada juga contoh transaksi nih. Ini dia. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini kan Bank BCA Serang mengirimkan uang secara fisik ke Bank BCA Jakarta. Nah, ini tuh bank yang sesama, tetapi kantornya beda gitu, cabangnya beda. Yang mengirimkan itu dari cabang Serang. Nah, yang menerima itu dari cabang Jakarta. Ya. Kita juga bisa lihat di sini dari cabang Serang mengirim uang secara fisik sebesar 200 juta karena kebutuhan alat liquid di cabang tersebut. Nah, pencatatan pada Bank BCA Serang itu yaitu dia pencatat pada saat pengiriman rekening atas kas cabang Jakarta sebesar 200 juta pada kas. Jadi kas jadi di sini sebesar 200 juta ya, teman-teman. Jadi kas yang ada pada Bank BCA cabang Serang akan berkurang. Loh, kok berkurang? Iya dong, jelas karena mau mengirimkan uang ke cabang Jakarta. Tentunya yang cabang Serang akan berkurang. Nah, maka dicatatnya rekening atas kas cabang Jakarta 200 juta pada kas 200 juta. Ya. Nah, setelah itu untuk mencatat penerimaan yaitu Bank BCA cabang Jakarta. Karena kenapa? Karena penerima, maka kas yang dimiliki Bank BCA Jakarta, maka kasnya ditaruh pada sisi debit berkurang 200 juta. 200 juta pada rekening atas kas cabang Serang. Jadi seperti itu contohnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.